Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Felix Ricardo dari Fakultas Teknik Informatika Universitas Tanjung Pura dengan nomor induk mahasiswa D10421911011. Kali ini saya akan membahas tentang materi angka indeks dari mata kuliah probabilitas dan statistik. Pertama, apa itu angka indeks? Angka indeks adalah ukuran statistik yang biasanya digunakan untuk menyatakan perubahan-perubahan relatif atau perbandingan nilai suatu variabel tunggal atau nilai sekelompok variabel. Perubahan ini biasa dinyatakan dalam persentase. Jenis-jenis angka indeks. Angka indeks memiliki 3 jenis. Yang pertama, indeks harga atau price index adalah angka yang dapat dipakai untuk melihat perubahan mengenai harga-harga barang, baik harga sejenis barang maupun harga sekelompok barang dalam waktu dan tempat yang sama ataupun berlainan. 2. Indeks kuantitas atau quantity index adalah angka yang dipakai untuk melihat perubahan mengenai kuantitas sejenis barang atau sekelompok barang yang dihasilkan atau diproduksi, dijual, diekspor, dan sebagainya dalam waktu yang sama atau berlainan. 3. Indeks nilai atau value index adalah angka yang dipakai untuk melihat perubahan nilai uang dari suatu barang yang diproduksi, diekspor, diimpor, dikonsumsi, dan sebagainya dalam waktu dan tempat yang sama atau berlainan. Dalam penentuan periode dasar memiliki 3 syarat sebagai berikut. Pertama, waktu periode harus stabil. Yang kedua, waktu dasar tidak memiliki jangka yang terlalu jauh. 3. Berdasarkan waktu atau periode yang dianggap penting. Selanjutnya, metode perhitungan angka indeks. Metode perhitungan angka indeks memiliki 2 jenis, yaitu angka indeks tertimbang dan angka indeks tak tertimbang. Pertama, kita akan membahas angka indeks tak tertimbang, yaitu untuk perhitungan indeks berdasarkan nilai uang barang tertentu. Memiliki 3 metode. Yang pertama, metode angka relatif. Yang kedua, metode agregat gabungan. Yang ketiga, metode rata-rata relatif. Kedua, angka indeks tertimbang. Untuk perhitungan indeks yang didasarkan atas satuan barang tersebut, misalnya berat barang, panjang, dan seterusnya. Metode yang digunakan ada 5 jenis. Yang pertama, metode Las-Peyres. Yang kedua, metode Pasche. Yang ketiga, metode Dробisky. Yang keempat, metode Irving-Fisher. Yang kelima, metode Marshall et Geword. Dan ada juga metode relatif. Selanjutnya, saya akan membahas rumus perhitungan indeks tak tertimbang. Rumus ini akan kita gunakan dalam pembahasan contoh kasus. Yang pertama, indeks agregatif. Dengan rumus IT,0 sama dengan sigma PT per sigma P0 kali 100. Yang kedua, indeks relatif rata-rata. Dengan rumus IT,0 sama dengan 1 per M buka kurung sigma PT per P0 kali 100 tutup kurung. Dengan keterangan PT adalah periode tahun yang ditinjau, sedangkan PO adalah tahun dasar perhitungan, dan N adalah banyak jenis barang. Contoh kasus. Di sini saya menyediakan sebuah tabel yang berisi daftar harga produk pada tahun 2015 dan 2016. Yang pertama, beras. Pada tahun 2015, harga beras adalah 15.000. Sedangkan 2016 harga beras adalah 18.000. Yang kedua, minyak. Pada tahun 2015 minyak seharga 10.000, sedangkan pada tahun 2016 minyak seharga 12.000. Yang ketiga, garam. Garam pada tahun 2015 seharga 5.000, sedangkan pada tahun 2016 seharga 7.000. Keempat, gula. Gula pada tahun 2015 seharga 20.000, sedangkan pada tahun 2016 harga gula menjadi 21.000. Yang kelima, kopi.
kopi pada tahun 2015 harga 12.000, sedangkan pada tahun 2016 harga 15.000. Selanjutnya, micin. Micin pada tahun 2015 harga 12.000, sedangkan pada tahun 2016 seharga 15.000. Total harga pada 2015 adalah 74.000, sedangkan harga total pada 2016 adalah 88.000, seperti yang tertera pada tabel. Berdasarkan data pada tabel di atas, hitunglah indeks harga dengan menggunakan metode indeks harga tak tertimbang, yaitu agregatif dan rata-rata relatif. Selanjutnya, kita akan menguji menggunakan rumus indeks agregatif dengan rumus I/T, 0 sama dengan sigma PT per sigma P0 kali 100. Sigma PT adalah 88.000 yang berasal dari jumlah total pada tahun 2016, sedangkan sigma P0 adalah 74.000 yang berasal dari jumlah total pada tahun 2015. Pertama, kita akan memasukkan data yang sudah kita dapat ke dalam rumus, yaitu 88.000 per 74.000 kali 100, sehingga mendapatkan hasil 118,91%. Selanjutnya, kita akan melakukan pengujian pada produk-produk yang kita bahas sebelumnya. Yang pertama, beras. Kita akan melakukan pengujian dengan rumus agregatif, yaitu I/T, 0 sama dengan sigma PT per sigma P0 kali 100. Sigma PT adalah 18.000 dari tahun 2016, sedangkan sigma P0 adalah 15.000 dari tahun 2015. Selanjutnya, kita akan memasukkan data ini ke dalam rumus, sehingga menjadi 18.000 per 15.000 kali 100 dengan hasil 120%. Selanjutnya, minyak. Kita akan menggunakan rumus yang sama dengan P0 10.000 pada tahun 2015 dan PT 12.000 pada tahun 2016. Selanjutnya, kita akan memasukkan data ini ke dalam rumus, sehingga menjadi 12.000 per 10.000 kali 100 dengan hasil 120%. Selanjutnya, kita akan melakukan pengujian terhadap garam dengan P0 sama dengan 5.000 pada tahun 2015 dan PT sama dengan 7.000 pada tahun 2016. Kita akan memasukkan data ini ke dalam rumus, sehingga menjadi 7.000 per 5.000 kali 100, sehingga mendapatkan hasil 140%. Selanjutnya, kita akan melakukan pengujian terhadap gula dengan data sigma P0 sama dengan 20.000 pada tahun 2015 dan sigma PT sama dengan 21.000 pada tahun 2016. Dengan data ini, kita akan memasukkannya ke dalam rumus, sehingga menjadi 21.000 per 20.000 kali 100 dan mendapatkan hasil 105%. Selanjutnya, kita akan melakukan pengujian terhadap kopi dengan data sigma P0 sama dengan 12.000 pada tahun 2015 dan sigma PT sama dengan 15.000 pada tahun 2016. Dengan data ini, kita akan memasukkannya ke dalam rumus, sehingga menjadi 15.000 per 12.000 kali 100 sama dengan 125%. Selanjutnya, kita akan melakukan pengujian terhadap micin dengan data sigma P0 sama dengan 12.000 pada tahun 2015 dan sigma PT sama dengan 15.000 pada tahun 2016. Dengan data ini, kita akan memasukkannya ke dalam rumus, sehingga menjadi 15.000 per 12.000 kali 100 dan mendapatkan hasil 125%. Selanjutnya, kita akan melakukan pengujian indeks relatif rata-rata dengan rumus I/T, 0 sama dengan 1 per N buka kurung sigma PT per P0 kali 100 tutup kurung. Untuk melakukan pengujian indeks relatif rata-rata, kita memerlukan data-data dari pengujian
setiap produk yang kita miliki dari rumus pengujian indeks agregatif. Sehingga dari data-data tersebut kita dapat memasukkannya ke dalam rumus pengujian indeks relatif rata-rata, sehingga menjadi 1/6. 1/6, 6 berasal dari jumlah produk yang kita miliki. Karena kita memiliki 6 produk, maka nilai N adalah 6, sehingga 1/6 buka kurung 120% tambah 120% tambah 140% tambah 105% tambah 125% tambah 125%. Untuk keterangan yang dimasukkan adalah hasil dari pengujian angka relatif, yaitu beras tambah minyak tambah garam tambah gula tambah kopi tambah micin, sehingga menjadi 1/6 buka kurung 735%, dan mendapatkan hasil akhir 122,5%. Kesimpulan. Untuk mempermudah kesimpulan, saya menyediakan sebuah tabel yang berisi data-data yang sudah kita miliki sebelumnya ditambah dengan data-data yang telah kita dapatkan setelah melakukan pengujian. Pada indeks agregatif, kita mendapatkan jumlah total dengan hasil 118,91%. Dan pada indeks harga rata-rata mendapatkan hasil 122,5%. Data dari indeks agregatif akan kita kurangi dengan 100%, sehingga mendapatkan hasil 18,91%. Begitu pula dengan indeks harga rata-rata, kita juga akan menguranginya dengan 100%, sehingga mendapatkan hasil 22,5%. Jadi kesimpulannya, pada indeks agregatif terjadi kenaikan sebanyak 18,91%, dan pada indeks harga rata-rata sebanyak 22,5%. Sekian presentasi saya tentang materi angka indeks dari mata kuliah probabilitas dan statistik. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.